Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas BBI akan mempresentasikan RPP dan modul yang telah kami buat tentang BIPA 3. Pada RPP dan modul ini berisi 5 keterampilan yang harus dipelajari, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan tata bahasa. Namun, pada setiap keterampilan memiliki kompetensi dan indikator yang telah ditentukan sesuai dengan standar kelulusan. Pada keterampilan yang pertama yaitu mendengarkan. Kompetensi mendengarkan yaitu mampu memahami pokok pikiran dari program radio atau televisi yang berkaitan dengan berita sehari-hari. Indikatornya, menemukan informasi detail dari televisi yang berkaitan dengan berita sehari-hari. Adapun pengertian dari teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang laporan kejadian yang aktual yang disampaikan melalui media cetak, siaran TV, radio, ataupun sosial media. Pada teks berita terdapat unsur 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau dapat disebut dengan adik Simba. Tujuan dari teks berita yaitu untuk menyampaikan informasi penting tentang peristiwa atau kejadian terkini kepada para pembaca dan pendengar. Berikut ini adalah contoh dari teks berita yang akan disimak oleh para pembelajar. Lalu, evaluasi yang dapat dilakukan oleh pembelajar melalui latihan pertama, yaitu pembelajar mampu menentukan informasi yang benar dari teks berita yang ia simak dan disampaikan secara lisan. Kemudian latihan yang kedua yaitu pembelajar mampu menjawab pertanyaan dengan tepat dari teks berita yang mereka simak. Kemudian keterampilan berbicara yang akan disampaikan oleh Firda Pamuria. Iya, selanjutnya ada keterampilan berbicara. Kompetensi berbicara sendiri yaitu mampu merangkai kata-kata dengan cara sederhana untuk menguraikan pengalaman, peristiwa, harapan, dan cita-cita. Indikator berbicara yaitu menceritakan pengalaman, peristiwa, harapan, atau cita-cita dengan kalimat yang sederhana dan logis. Pengertian dari teks narasi sendiri yaitu jenis teks pengembangan paragraf yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara runtun dan detail. Teks narasi sendiri dapat berupa fiksi maupun non-fiksi. Tujuan dari teks narasi sendiri yaitu untuk menceritakan kepada pembaca seolah-olah para pembaca berada dalam cerita tersebut. Berikut adalah contoh dari teks narasi yang dapat disimak oleh para pembelajar. Media pembelajaran yang kami gunakan untuk menayangkan teks narasi sendiri yaitu kartu bergambar. Setelah menyimak teks narasi dan melihat penampilan dari kartu bergambar, maka pembelajar akan melakukan evaluasi dengan latihan pertama yaitu menjelaskan narasi dari gambar yang telah disediakan. Latihan kedua yaitu membuat narasi mengenai pengalaman pribadi dengan menggunakan kalimat sederhana dan logis. Selanjutnya ada keterampilan membaca. Kompetensi dari membaca yaitu mampu memahami teks eksplanasi dengan menggunakan kata sehari-hari atau yang berhubungan dengan pekerjaan. Indikator dari membaca sendiri menceritakan kembali isi teks eksplanasi yang menggunakan bahasa dengan kata sehari-hari atau yang berhubungan dengan pekerjaan. Pengertian dari teks eksplanasi sendiri yaitu teks yang berisi tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Tujuan dari teks eksplanasi sendiri yaitu untuk memaparkan sebuah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Media pembelajaran yang digunakan untuk menampilkan teks eksplanasi yaitu kartu bergambar. Berikut adalah teks eksplanasi yang dapat pembelajar simak. Setelah menyimak penampilan dan teks dari eksplanasi sendiri, maka pembelajar akan melakukan evaluasi pertama, di mana berisi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab.
Selanjutnya ada evaluasi kedua, yaitu pembelajar akan membuat teks eksplanasi berisi pekerjaan dengan menggunakan kata sehari-hari. Selanjutnya ada keterampilan menulis. Kompetensi menulis sendiri yaitu mampu menulis teks deskripsi yang berkaitan dengan pekerjaan, sekolah, dan waktu luang. Indikator dari keterampilan menulis yaitu menyusun kerangka tes deskripsi. Pengertian dari tes deskripsi ini yaitu berisi pemaparan atau menggambarkan kata-kata dari sebuah objek secara jelas dan terperinci dari sudut pandang penulis sendiri. Tujuan dari tes deskripsi yaitu memberikan sebuah gambaran dan penjelasan kepada para pembaca. Media pembelajaran yang digunakan untuk menampilkan teks deskripsi ini yaitu media kartu bergambar. Berikut adalah contoh dari teks deskripsi yang akan disimak oleh para pembelajar. Setelah menyimak contoh dari tes deskripsi dan melihat penampilan dari media kartu bergambar, maka evaluasi yang akan diberikan kepada pembelajar meliputi latihan pertama, yaitu memberikan opsi yang sesuai dengan teks yang telah ditampilkan. Latihan kedua yaitu pembelajar mampu membuat kerangka tes deskripsi tentang pekerjaan sekolah ataupun waktu luang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmawati. Dan keterampilan yang terakhir yaitu tata bahasa. Kompetensinya yaitu menguasai pengetahuan tentang penggunaan kata depan, kata hubung, dan juga partikel. Indikatornya menggunakan kata depan dalam, bagi, dan terhadap. Dan indikator yang kedua, menggunakan kata hubung ketika, sebelum, sehingga, kalau, seandainya, dan lain-lain. Adapun pengertian dari kata depan. Kata depan atau preposisi berguna untuk menandai berbagai hubungan makna antara kata yang berada di depan preposisi dengan kata yang berada di belakang preposisi. Berikut ini merupakan contoh penggunaan kata depan dalam, bagi, dan juga terhadap. Selanjutnya, terdapat pengertian dari kata hubung. Kata hubung atau konjungsi adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, ataupun kalimat dengan kalimat. Berikut ini merupakan contoh penggunaan dari kata hubung ketika, sehingga, melainkan, dan juga sebelum. Lalu, media yang digunakan pada tata bahasa ini berupa kartu kata, di mana pembelajar dapat melakukan evaluasi melalui kartu kata. Evaluasi yang pertama yaitu pembelajar mampu menentukan kata depan dari kalimat yang telah disediakan. Evaluasi yang kedua, pembelajar mampu membuat kalimat menggunakan kata hubung ketika, sebelum, bukan hanya, melainkan, maupun, seandainya, dan lain-lain dari memilih kartu kata yang telah disediakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.